Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2013. Untuk modulnya, mari kita bahas bersama-sama. Oh iya, nama saya Muhammad Jasper Abdulaziz, NRP 21101212106. Yang pertama, di dalam Microsoft Access itu ada banyak unsur. Kita bahas unsur satu-satu. Pertama, tabel. Tabel adalah sekumpulan data yang tersusun menurut aturan tertentu. Tabel ini berisikan tentang record data dan kolom yang menunjukkan input data. Kalau queries digunakan untuk mencari dan menampilkan data yang memenuhi syarat tertentu dari satu tabel atau lebih. Kedua, mengupdate atau menghapus beberapa record pada suatu saat yang sama. Menjalankan perhitungan pada kelompok data. Ini salah satu contoh query. Yang ketiga, forms digunakan untuk menampilkan data dari tabel, mengisi data ke dalam tabel, mengubah data yang ada di dalam tabel, menghapus yang ada di dalam tabel. Seperti ini form tabel. Yang keempat, report digunakan untuk menampilkan laporan hasil analisa data. Lalu breaks digunakan untuk membuat halaman berupa data akses back yang dapat ditempatkan di web server. Kemudian macros digunakan untuk mengotomatisasi perintah-perintah yang digunakan dalam mengolah data. Yang terakhir, modules digunakan untuk perancangan berbagai modul aplikasi pengolahan database tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita langsung saja mengerjakan praktikum yang sudah ada. Ini soalnya, buatlah database kosong dengan nama perpustakaan. Pertama kita buka Microsoft Access. Kita create yang desktop database, ditaruh di tempat terserah. Misalnya ini saya taruh di tempat folder ini. Lalu bikin, tadi kan namanya perpustakaan. Oke. Ya, ini tampilan awal setelah Anda upgrade. Lalu kita desain. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama anggota, buku, dan pinjam. Yang kita akan lakukan sekarang membuat tabel anggota. Di dalam tabel anggota terdapat ID anggota yang bertipe teks 4, nama teks 10, dan nama alamat teks lain seperti ini. Berikan teks. Jadi anggota ini adalah primary key.
author disebut primary key karena adalah kata kunci primary key adalah identitas yang harus diketahui atau identitas utama dari suatu database. Misalnya seseorang kan punya nama kan bisa sama aja. Di sini yang dimaksud DNA itu yang disebut dengan primary key kalau dianalogikan sebagai manusia. Yang kedua, nama. Ini kan dimengerti over soft-text. Ketiga, alamat. Yang keempat, kota. Yang kelima, nomor telepon. Misalkan nomor telepon juga mungkin berisikan teks. Teks yang dimaksud di sini teks seperti huruf atau alfabet. Yang terakhir, di dalam tabel anggota adalah tanggal lahir. Berisikan date or time. Tabel anggota sudah selesai jadi sesuai dengan soal. Bagaimana kita akan membuat tabel buku? Di dalam buku terdapat atribut nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Sekian teks. Ini nomor buku disebut primary key. Kenapa tadi kok muncul keraguan? Karena asumsi di Microsoft Access primary key harus bertipe data number, karena dari number di situ bisa mudah untuk menggunakannya ataupun mencari. Kedua, judul soft text. Di sini soft textnya mempunyai field size 288, sedangkan yang diminta adalah 15, jadi sangat memenuhi. Ini pengarang. Soft text juga karena 10 tahun lebih. Gambar, jenis buku,
status di sini belum sebagai apakah buku tersebut telah dipinjam atau belum dipinjam. Tabel buku sudah semua terisi, lalu kita buat tabel lagi, tabel terakhir nama tabel pinjam. Di dalam tabel pinjam dapat atribut nomor pinjam, bersihkan teks. Seharusnya sih ini number karena nomor pinjam. Yang kedua, ID anggota. ID anggota ini merupakan ID anggota yang di tabel anggota awal. Jadi jika seseorang meminjam buku, dia harus menyerahkan ID anggota tersebut. Tanggal pinjam, pertanyaan, database sudah terisi semua. Lalu kita save dan selesai sesuai dengan soal pada praktikum pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dulu tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.